Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Nindya. Kakak salah satu pengajar dari TIS FTUI. Nah, di sini kita akan belajar matematika tentang tahun, kecepatan, dan debit. Oke, nah di bagian pertama ini kita akan belajar tentang satuan tahun. Nah, ini ada beberapa contoh dari satuan tahun. Yang pertama, satu windu itu sama dengan 8 tahun, satu lustrum itu sama dengan 5 tahun, satu dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, satu abad sama dengan 100 tahun, dan satu milenium sama dengan 1000 tahun. Jangan lupa dihafalkan ya. Oke, langsung kita coba aja contoh soalnya. Satu windu ditambah satu lustrum itu sama dengan berapa tahun sih, Kak? Caranya gimana? Caranya kita lihat nih, satu windu itu kan 8 tahun, sedangkan satu lustrum itu 5 tahun. Jadinya 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi satu windu ditambah satu lustrum sama dengan 13 tahun. Oke, contoh yang kedua, satu abad sama dengan berapa dasawarsa ya kira-kira? Nah, gimana caranya? Nah, satu abad itu kan sama dengan 100 tahun, sedangkan satu dasawarsa sama dengan 10 tahun. Jadi caranya 100 ini kita bagi dengan 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10, sehingga satu abad sama dengan 10 dasawarsa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu satuan panjang. Nah, apa sih ini? Ada gambar warna-warni. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Nah, di paling atas ini ada kilometer atau km, ada hektometer atau hm, ada dekameter atau dam, ada meter atau m, ada desimeter atau dm, ada sentimeter atau cm, ada milimeter atau mm. Nah, ini ada cara supaya kita gampang buat ngafalinnya. Caranya gini. Kiki hampir demam makan durian mentah, cama mangga mentah. Ingat ya, ini cama, bukan sama. Kenapa? Karena ini CM. Oke, sekali lagi ya. Kiki hampir demam makan durian mentah, cama mangga mentah. Kayak gitu ya cara ngafalinnya. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Jadi, setiap kita naik satu tingkat itu, kita bagi 10. Sedangkan setiap kali kita turun satu tingkat itu kita kali dengan 10. Maksudnya apa sih, Kak? Oke, kita langsung lihat contohnya aja ya. Nah, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Caranya gimana? Nah, ini kan 1 meter, berarti kita start atau mulainya itu di tangga meter. Terus kita kemana sih CM? Oke, CM ada di bawah. Jadi kita turun 2 kali. 1 kali, 2 kali. Maksudnya apa? Jadi 1 ini kita kali 10, terus kita kali 10 lagi. 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Begitu ya. Oke, biar lebih paham, kita coba 1 kali lagi. Nah, di sini 100 cm sama dengan berapa meter? Sama kayak tadi, berarti kalau sekarang kita start atau mulainya itu di cm. Terus kita naik ke meter, naik 1 kali, naik 2 kali. Nah, jadinya 100 cm kita bagi 10, terus kita bagi 10 lagi. 100 dibagi 10 sama dengan 1, sehingga 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu tentang kecepatan. Oke, ini ada 2 orang. Yang pertama Budi, dan yang satunya Ebi. Budi ini dalam 1 menit, dia bisa berlari sejauh 1 meter. Sedangkan Ebi dalam waktu 5 menit, dia bisa berlari sejauh 1 meter. Kira-kira siapa sih yang lebih cepat? Nah, coba nih, kalau kita lihat, Budi dan Ebi ini sama-sama bisa berlari sejauh 1 meter, tapi dengan waktu yang berbeda. Kalau Ebi itu 1 menit, kalau Budi itu 1 menit, kalau Ebi itu 5 menit. Nah, itu berarti Budi itu lebih cepat daripada Ebi. Kenapa? Karena Budi bisa menempuh
jarak yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Nah, kecepatan itu apa sih? Kecepatan adalah banyaknya jarak yang dapat ditempuh dalam suatu satuan waktu. Misal kita contoh nih, ada suatu mobil yang memiliki kecepatan 1 meter per sekon. Jadi ini M garis miring S ini cara bacanya meter per sekon ya. 1 meter per sekon. Jadi mobil ini bisa menempuh jarak 1 meter dalam waktu 1 detik. Sedangkan ada sebuah truk yang dia memiliki kecepatan 2 meter per sekon, jadi dia menempuh jarak sejauh 2 meter dalam waktu 1 detik. Kira-kira mana sih yang lebih cepat? Nah, jadi truk yang memiliki kecepatan 2 meter per sekon ini lebih cepat daripada mobil yang memiliki kecepatan 1 meter per sekon. Kenapa? Karena jarak yang ditempuhnya itu lebih jauh dalam waktu yang sama. Oke, kita ada rumus nih buat menghitung J atau menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi singkatannya JKW atau segitiga Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan presiden kita ya, jadi gampang banget nih buat dihafalin. Caranya kita buat nih segitiga kayak gini, terus kita bagi 3. Seret-seret. Yang di atas J, yang di kiri K, yang di kanan W. Nah, biasanya kalau kakak kasih kayak gini nih, ini kali, ini bagi. Oke, caranya gimana sih kak? Cara ngitung, cara cari rumusnya. Nah, misal kita mau cari J, J-nya itu kita tutup dulu. Berarti yang tersisa itu kan K sama W di bawah. Jadi J sama dengan K dikali W. Sama juga kalau kita mau cari K, K-nya kita tutup, berarti K sama dengan J dibagi W. Kalau misal kita mau cari W, W-nya kita tutup pakai tangan gitu ya misal. Nah, coba kalian tutup W-nya pakai tangan, berarti nanti rumusnya W sama dengan J dibagi K, kayak gitu. Oke lah, ini ada contohnya. Contohnya suatu kapal dalam waktu tempuh 3 jam, dia memiliki kecepatan 40 km per jam. Kira-kira kapal ini sudah menempuh jarak seberapa jauh? Nah, kan kita mau cari J. Jadi kita tutup J-nya. Kita tutup ya, coba tangan kalian tutup nih di layar HP kalian, J ditutup, berarti keluar J sama dengan K dikali W. Jadinya J sama dengan 40 dikali 3 sama dengan 120 km. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang ada suatu mobil yang memiliki jarak tempuh sejauh 2.000 meter dan waktu tempuh selama 120 menit. Kira-kira berapa kecepatannya? Kayak sama kayak tadi, sekarang kita tutup pakai tangan ya. K-nya berarti K sama dengan J dibagi W. Nah, sebelumnya kita ubah dulu nih 120 menit menjadi jam. 1 jam itu kan 60 menit, jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2. Jadi 2 jam, jadi kecepatannya sama dengan 2.000 meter dibagi 2 jam. Sama dengan 1.000 meter per jam. Oke, selanjutnya di bagian keempat kita akan belajar tentang debit air. Nah, debit air itu adalah banyaknya air atau volume air yang mengalir dalam satu satuan waktu. Nah, volume itu adalah jumlah air. Misal kayak berapa sih volume air yang ada di gelas gitu atau ada di ember kayak gitu. Nah, satuan volume itu biasanya menggunakan liter. Nah, contohnya dalam 1 detik volume air yang mengalir adalah 1 liter. Maka debitnya itu adalah 1 liter per detik. Sama ya cara bacanya kayak yang kecepatan tadi. Ini cara bacanya liter per detik. Oke, sekarang kita ada segitiga lagi. Nah, kalau ini namanya segitiga VDW. V itu adalah volume, D itu debit, dan W adalah waktu. Sama kayak tadi, kalau kita mau cari V, V-nya kita tutup. Berarti rumus V sama dengan D dikali W. Sekarang kalau kita mau cari D, caranya D-nya kita tutup, berarti D sama dengan V dibagi W. Nah, yang terakhir kalau misalnya kita mau cari W, W-nya kita tutup, nah berarti rumusnya W sama dengan V dibagi D. Oke, langsung aja kita coba.
di suatu bendungan ada air yang mengalir sebanyak 6.000 liter dalam waktu 20 detik. Berapakah debitnya? Berapakah debitnya? Nah, kan kita mau cari D nih. Jadi, D-nya kita tutup. Nah, rumusnya berarti V dibagi W. Nah, D sama dengan 6.000 liter, volume itu tadi dibagi waktunya 20 detik. Jadinya debitnya adalah 600 dibagi 20 sama dengan 30 liter per detik. Oke, kita materinya udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya materi matematika kali ini. Kakak minta maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Dadah.